Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Safa Fitriani, Ayu Debi Kurniawati, dan saya sendiri Pradita Muntariwawi akan menjelaskan tentang masyarakat sebagai unsur negara. Istilah negara terdiri dari kata statum dari bahasa Latin, stat dari bahasa Belanda, dan state dari bahasa Inggris, dan etat dari bahasa Prancis. Pengertian negara. Negara adalah organisasi yang paling penting dan utama dalam suatu masyarakat tertentu. Artinya, di samping negara terdapat pula organisasi lain dalam masyarakat. Negara merupakan alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Dalam pengertian ini mempunyai wewenang yang bersifat memaksa, lebih kuat dari individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Asal mula terjadinya negara melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan faktual, yang kedua yaitu pendekatan teoritis. Pendekatan faktual yaitu asal mula terjadinya negara itu dapat diungkapkan melalui fakta sejarah. Yang pertama, suatu daerah belum ada yang menguasai, kemudian diduduki oleh suatu bangsa. Yang kedua, suatu daerah semula menjadi wilayah kekuasaan suatu negara tertentu, kemudian melepaskan diri dari ikatan negara itu dengan memproklamasikan kemerdekaannya. Yang ketiga, peleburan atau fungsi dari beberapa negara menjadi satu negara baru. Yang keempat, suatu negara pecah dan lenyap, kemudian di atas bekas wilayah negara itu muncul beberapa negara baru. Yang kedua yaitu pendekatan teoritis. Ada 4 teori yang mendasari pendekatan ini. Yang pertama, teori ketuhanan. Teori ini didasarkan pada keyakinan manusia bahwa asal mula terjadinya negara adalah karena ketentuan Tuhan atau karena adanya kekuatan gaib. Yang kedua yaitu teori perjanjian masyarakat. Terjadinya negara pada mulanya dilihat dari perkembangan manusia sebagai individu yang hidup menyendiri tanpa tujuan dan tanpa berpedoman atau peraturan apa yang berlaku baginya. Yang ketiga yaitu teori kekuasaan. Terbentuknya negara karena adanya kekuasaan dari orang-orang yang merasa dirinya kuat, akan mampu mengalahkan orang-orang yang lemah. Yang keempat yaitu teori hukum alam atau kodrat. Hukum yang tidak dibuat oleh sesuatu badan pembentuk, undang-undang, badan legislasi, melainkan hukum yang seharusnya berlaku menurut alam. Asal mula terjadinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lahirnya Republik Indonesia secara faktual atau kenyataan, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Kenegaraan Republik ini yang didasari oleh Pancasila tidak menganggap bahwa sebelum adanya negara manusia hidup sendiri-sendiri individualitis. Negara kita yang didasari Pancasila meyakini bahwa aturan dasar yang hidup di dunia ini adalah keluarga. Hal tadi jelas sebagai faktor pendorong terjadinya organisasi negara karena adanya naluri yang dapat menjamin seluruh kepentingan anggota keluarga. Dengan demikian, hidup masyarakat berawal dari lingkungan keluarga. Unsur-unsur terjadinya negara. Unsur-unsur negara adalah elemen bagian-bagian yang penting dari kesatuan yang besar. Dari suatu organisasi negara atau hal-hal yang dianggap perlu untuk terbentuknya suatu negara. Secara klasik, unsur negara terdiri dari wilayah, rakyat, atau bangsa, dan pemerintahan yang berdaulat. Secara modern, menurut Oppenheimer, unsur negara ditambahkan dengan unsur pengakuan dari negara lain. Wilayah adalah unsur negara yang harus terpenuhi karena tidak mungkin ada negara tanpa batas-batas teritorial yang jelas. Secara umum, wilayah dalam sebuah negara biasanya mencakup daratan, perairan,
seperti samudra, laut, dan sungai, dan udara. Rakyat, dalam pengertian keberadaan suatu negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Pemerintahan dari bahasa Yunani yaitu kubernan atau nahkoda kapal artinya menetap ke depan. Pemerintahan adalah organisasi yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan serta pandangan ke depan. Pemerintah selalu diorientasikan pada kemajuan sebuah negara, bangsa. Sebagaimana dikatakan Amis, Rais, dan kawan-kawan yang mendefinisikan pemerintahan adalah sekelompok orang bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. Pesan pentingnya adalah pemerintah harus bertanggung jawab dalam melaksanakan kekuasaan. Kekuasaan yang bertanggung jawab merupakan produk dari demokrasi secara prosedural. Prinsip dasar pemerintahan. Dalam pemerintahan, negara Republik Indonesia terdiri dari lembaga tertinggi dan lembaga-lembaga tinggi negara. Lembaga tertinggi negara adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, sedangkan lembaga-lembaga tinggi negara adalah Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Mahkamah Agung atau MA, Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, dan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Sistem pemerintahan negara Republik Indonesia. Dalam mekanismenya, sistem pemerintahan negara Republik Indonesia yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama ada tujuan kunci pokok pemerintahan, yang kedua asas pemerintahan umum, yang ketiga asas penyelenggaraan pemerintahan, yang keempat asas pemerintahan di daerah, dan yang kelima etika pemerintahan. Yang pertama, tujuan kunci pokok pemerintahan. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disampaikan bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi 7 kunci pokok. Kunci pokok tersebut yang pertama yaitu Indonesia adalah negara yang berdasarkan asas hukum. Yang kedua, sistem konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan negara yang tertinggi di tangan MPR. Yang keempat, Presiden adalah penyelenggara pemerintah negara tertinggi di bawah majelis. Yang kelima, Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang keenam, Menteri Negara adalah pembantu Presiden. Menteri Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Dan yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Selanjutnya yang kedua, asas pemerintahan umum. Asas adalah pedoman atau sesuatu yang dianggap kebenarannya yang menjadi tujuan berpikir dan prinsip yang menjadi pegangan. Asas ilmu pemerintahan adalah dasar dari suatu sistem pemerintah seperti ideologi suatu bangsa, falsafah hidup, dan konstitusi yang membentuk sistem pemerintahannya. Selanjutnya yang ketiga, asas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Ada 3 jenis asas penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yang harus diseimbangkan pemakaiannya, yaitu yang pertama ada asas negara hukum, yang kedua ada asas semangat kekeluargaan, dan yang ketiga ada asas kedaulatan rakyat. Nah, ketiga asas tersebut mutlak harus diseimbangkan, karena bila dilaksanakan sendiri-sendiri, cenderung akan memiliki efek negatif. Misalnya, hukum yang dilaksanakan secara berlebihan akan menyingkirkan kemanusiaan dan kekeluargaan. Nilai-nilai kekeluargaan bila dilakukan berlebihan akan melupakan hukum yang harus dijalankan, dan kebebasan rakyat yang dibiarkan berlebihan akan menimbulkan penyelenggaraan syariah agama yang transendental. Selanjutnya yang ketiga, asas pemerintahan di daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah yang masih berlaku sampai saat ini, dikenal beberapa asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu ada 3. Yang pertama, asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah asas penyerahan sebagai urusan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Yang kedua, asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari
pemerintah pusat atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Yang ketiga, tugas pembantuan. Tugas pembantuan adalah asas untuk turut serta pemerintah daerah bertugas dalam melaksanakan urusan pemerintah pusat yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskannya. Dan yang terakhir, etika pemerintah di Indonesia. Karena ilmu pemerintahan itu sama, sebagaimana ilmu-ilmu kenegaraan lainnya yang banyak berkonotasi pada masalah kekuasaan, maka dikhawatirkan timbul kecenderungan pada kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, diperlukan etika yang berakar dari moral dan norma agama. Ya, jadi etika dapat diartikan sebagai suatu atau setiap kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa taat dan patuh kepada seperangkat peraturan-peraturan kesusilaan. Baik, selanjutnya akan ada video mengenai bab 3 tentang pembelajaran yang akan kami jelaskan. Baik, pada bab 3 kali ini saya akan menjelaskan media pembelajaran bagi anak usia dini yang dimana masyarakat sebagai unsur negara itu dapat diterapkan oleh anak usia dini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Pada kali ini kita akan belajar tentang Lampu lalu lintas. Iya, betul. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara menjadi masyarakat yang baik bagi negara. Salah satunya yaitu mematuhi lampu lalu lintas. Oke. Nah, Jian tahu nggak sih apa saja warna-warna yang ada di dalam lampu lalu lintas? Merah. Ada warna merah, hijau. Iya, betul. Nah, dari masing-masing warna ini pasti memiliki arti kan? Ya. Jian sudah tahu belum artinya apa aja? Ya. Apa aja coba ditempel sini. Lampu merah ada di sebelah mana? Merah di atas. Iya, di atas. Artinya lampu merah Untuk apa ya? berhenti di tempat dan tidak macet. Terus lampu kuning apa artinya? Untuk berjalan hati-hati dan bersiap untuk lampu hijau. Iya, betul. Lampu hijau artinya Jalan lurus. iya, jalan lurus. Jadi kalau sudah lampu hijau itu boleh jalan. Oke. Nah, Jian tahu nggak sih apa manfaatnya untuk kita mematuhi lampu lalu lintas ini? Nggak tahu. Nah, manfaatnya itu yang pertama meminimalisir kecelakaan. Kecelakaan. Nah, habis itu selain meminimalisir kecelakaan, kalau kita mematuhi lampu lalu lintas, kita juga akan tidak terkena macet dan jalanan akan lancar. Iya, betul. Oke, segitu dulu pelajaran tentang lampu lalu lintas. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Debbie Kurniawati. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari membuang sampah pada tempatnya. Yang pertama yaitu untuk menjaga kebersihan. Dengan membuang sampah pada tempatnya, kita menjaga lingkungan kita tetap bersih dan menjaga lebih sehat. Yang kedua, kita akan mencegah banjir karena jika membuang sampah sembarangan dapat menyumbat aliran air yang ada di selokan ataupun sungai. Yang ketiga, akan memudahkan untuk daur ulang sampah sehingga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lain. Yang keempat, dengan membuang sampah pada tempatnya, kita akan mencegah kerusakan air dan tanah. Karena jika kita membuang sampah sembarangan dapat menjadi polusi untuk tanah maupun air. Ayo kita jaga lingkungan kita dengan membuang sampah pada tempatnya.
Baik, saya Safa Fitriani dari kelompok 5. Pada video kali ini mengenai video pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil contoh pembelajaran tentang simbol-simbol Pancasila. Nah, Pancasila adalah ideologi atau gagasan dan dasar negara. Pancasila memiliki nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi seluruh warga Indonesia. Pancasila mempunyai arti 5 dasar. Nah, sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya bintang yang berwarna emas. Nah, karena penduduk Indonesia mempunyai agama yang bermacam-macam, maka sila pertama ini menyuruh kita sebagai warga Indonesia untuk menjalankan agamanya sesuai keyakinannya masing-masing dan tetap saling menghormati sesama manusia meskipun berbeda agamanya. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya itu rantai. Ya, simbolnya rantai. Nah, sila kedua ini mengajak kita sebagai manusia untuk menghormati orang lain, bersikap adil dan sopan terhadap orang yang lebih tua. Nah, sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Ya, persatuan Indonesia. Simbolnya itu pohon beringin. Nah, sila ketiga ini mengajak seluruh warga Indonesia untuk mencintai tanah air, bangga sebagai warga Indonesia, dan menjaga persatuan antar sesama manusia. Nah, yang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya itu kepala banteng. Ya, sila keempat memberitahu kita untuk tidak memaksa kehendak orang lain, bermusyawarah, dan menyetujui hasil dari musyawarah bersama. Sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Simbolnya itu padi dan kapas. Sila kelima ini mengajarkan kita untuk tolong-menolong kepada orang lain, bekerja sama dan bekerja keras. Nah, ya, jadi itu tadi mengenai Pancasila dan maknanya. Makna Pancasila lainnya bisa kita lihat yang ada di sekitar kita.